Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan syariat kita mewajibkan bagi kita untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya juga diwajibkan puasa bagi umat-umat sebelum kalian. Asy-Syaikh Ad-Doktor Wahbah Zuhaili di dalam kitab beliau, kitab yang hebat Masya Allah, namanya At-Tafsir Al-Munir. Kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang terbaik di dunia pada tahun 1995. Di dalam kitab itu beliau menerangkan bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya juga diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Siapa ini maksudnya umat-umat? Ternyata kalau dipandang dalam sejarah, beliau menyebutkan Mesir kuno dulu diwajibkan puasa. Orang-orang Yunani dulu diwajibkan puasa juga. Orang-orang India sama, dulu juga mereka diwajibkan puasa. Di dalam kitab Taurat pun di situ terdapat pujian bagi ibadah puasa dan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apalagi telah datang kepada kita, telah sampai pada kita riwayat yang menetapkan bahwa Nabi Musa alaihissalam beliau pernah berpuasa 40 hari. Nah, ini yang diterangkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya. Al-Imam Al-Baghawi beliau juga menerangkan dalam tafsirnya beliau, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan untuk puasa. Siapa mereka? Beliau menerangkan mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan beliau membongkar sejarah bahwa ternyata orang-orang Nasrani itu dulu diwajibkan untuk berpuasa dan bulan Ramadan juga, 30 hari bulan Ramadan. Tapi ketika itu bulan Ramadan yang dalam zaman itu ketika itu bertepatan dengan cuaca yang ekstrim. Kok lagi panas-panasnya luar biasa, Masya Allah. Kok lagi dingin-dinginnya luar biasa. Maka dari itu orang-orang Nasrani kala itu gak kuat untuk puasa Ramadan di bulan yang cuacanya ekstrim. Berkumpullah ulama-ulama Nasrani, para pengerti-pengerti mereka, dan sepakat untuk memindah puasa 30 hari sebulan ini ke bulan yang lain, yang kira-kira bulannya itu lebih latif, lebih lembut, yang cuacanya tidak se ekstrim bulan Ramadan ketika itu. Dipindah akhirnya ke bulan yang lain. Cuman ini puasa yang aslinya 30 hari satu bulan, karena dipindah ke bulan lain, akhirnya mereka menambahkan 10 hari lagi. Jadi ketika itu orang Nasrani puasanya 40 hari, 30 hari sebulan yang diwajibkan oleh Allah, 10 hari tambahan dalam rangka minta maaf, kafarotan, minta maaf sama Allah, tebusannya. Jadi terakhir ketika itu
40 hari. Tapi ternyata rajanya Nasrani itu sedang ada penyakit di mulutnya. Dia berjanji, andaikan ini penyakit sembuh, dihilangkan penyakitnya, maka dia akan menambahkan atau mewajibkan puasa tambahin 7 hari. Dan beneran Allah Subhanahu wa Ta'ala ngangkat penyakitnya yang di mulut. Jadi orang Nasrani semua ketika itu puasanya yang 40 hari jadi 47 hari dari rajanya tadi itu. Setelah mereka puasa 47 hari, raja yang tadinya pernah sakit gigi dia meninggal. Otomatis ada raja baru yang diangkat. Kemudian raja baru ini dia memberikan keputusan bahwa ngapain 47, genepin sekalian 50, digenepin 50, akhirnya orang Nasrani puasanya 50 hari. Nah, ini yang salah satu pendapat yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Nah, itu tadi sebagian dari pendapat-pendapat para ulama tentang umat-umat sebelum kita, umat Sayyidina Muhammad SAW, yang mana mereka juga diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini Al-Baqarah 183, ini ayat agung dan indah luar biasa. Al-Imam Ibnu Ashur di dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau membongkar kepada kita tentang keindahan ayat ini. Bahkan dalam lafaz kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, dalam masalah ini beliau memberi kita 3 perkara penting. Yang pertama, beliau menerangkan dari ayat ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya puasa itu ibadah yang perlu diberi perhatian yang lebih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, kutiba alaikumusiyam, kata Allah, wajib bagi kalian umat Sayyidina Muhammad untuk puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya juga umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Artinya apa? Berarti ini ibadah luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat-umat terdahulu sampai terakhir umat kita, umat Sayyidina Muhammad SAW, diwajibkan untuk puasa. Berarti ini ibadah, kita harus perhatian lebih pada ibadah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah tibun nafsi, atau mungkin diterjemahkan ilmu psikolog. Jadi seseorang itu kalau kita memerintah sesuatu, dia akan merasa dapat beban. Dan beban ini akan lebih ringan ketika dia ada temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, wahai orang-orang beriman, kamu wajib puasa. Santai aja, umat-umat zaman dulu juga wajib puasa kok. Ini kalau bahasa Arab namanya musyarakatul hamal, pembagian beban, penyamaan beban. Manusia kalau diberi beban, diberi perintah, kemudian dia sadar bahwa orang lain memiliki beban yang sama, ini otomatis bebannya akan semakin ringan. Dan ini termasuk dari kelembutan Allah kepada kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita diperintahkan puasa dan diingatkan pada Allah. Ini loh, yang puasa bukan ente doang kok, umat-umat dulu juga puasa. Jadi dari sini kita umat Sayyidina Muhammad SAW diperintah sama Allah dengan cara yang sangat lembut. Dan otomatis
beban puasa juga lebih ringan bagi kita. Nah, ini poin kedua, perkara kedua yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Yang terakhir, poin ketiga, perkara ketiga yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur adalah agar membangkitkan semangat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa umat-umat terdahulu juga diperintah untuk puasa. Dan dari sini akhirnya umat Sayyidina Muhammad SAW bisa semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Ini bukan saya sendiri yang puasa, umat-umat terdahulu juga puasa. Jadi bagaimana caranya biar saya ini dapat yang juara satu, biar saya ini puasanya puasa yang terbaik, biar saya ini puasanya gak kalah